Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Dengan penuh ucapan syukur buat bangun pagi pada pagi hari. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 atau pada tanggal 19 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 21 ayat 15 dan 17 yang berkata demikian, saudaraku. Dan siapa yang memukul ayahnya dan ibunya, pastilah dia dihukum mati. Kemudian ayat 17. Dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pastilah dia dihukum mati. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang peraturan tentang mencelakai sesama, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saat di Gunung Sinai ini, saat dimana Bapa Yahweh sudah menyatakan dalam kuasa dan kebesarannya disaksikan oleh seluruh bangsa Israel pada waktu itu yang ikut, dan bangsa lain masih ada, saudaraku, yang ikut dalam perjalanan keluar dari Mesir ini. Di sini mereka berkemah cukup lama, saudaraku, dan Bapa Yahweh memberikan banyak peraturan dan ketetapan-ketetapan. Dan di antaranya tentang yang baru saja kita dengarkan tadi sebagai dasar renungan firman pada pagi hari ini, untuk dilarang memukul ayah dan ibunya ataupun mengutuki, karena bila melakukan itu maka akan dihukum mati, saudaraku. Hal ini tentu relevan dengan apa yang tertulis langsung di dalam 10 perintah Elohim, perintah yang kelima, saudaraku, untuk menghormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di bumi, saudaraku. Ini adalah relevansi dengan apa yang tertulis di dalam 10 perintah yang Bapa Yahweh berikan dalam bentuk 2 loh batu, saudaraku. Saudaraku, perintah-perintah ini cukup banyak, saudaraku. Bila diurai maka ada sekitar 613 perintah. Inilah yang disebut misfot, saudaraku. Dan di dalamnya ada perintah keharusan dan ada perintah larangan, saudaraku. Namun dari 613 ini tentu menjadi jabaran daripada 10 perintah Elohim yang Bapa Yahweh tulis langsung melalui jari Bapa Yahweh, saudaraku, yaitu 10 perintah, di mana perintah pertama dan keempat itu berhubungan dengan kepada Bapa Yahweh langsung, saudaraku, dan perintah yang kelima sampai 10 berbicara sesama kehidupan manusia, saudaraku. Dan inilah dijabarkan, dan di dalam pemahaman ini Adonai Yeshua HaMashiach juga menjadikan suatu lebih besar lagi tentang hal itu, tentang untuk isi Torah dan kitab para nabi adalah mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua untuk mengasihi sesama manusia. Saudaraku, perintah-perintah ini 613 pasal ini, saudaraku, pada saat sebelum kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach inilah menjadi pegangan kepada para ahli kitab dan orang Farisi di zaman Adonai Yeshua HaMashiach, saudaraku, dan di zaman tua-tua gereja pada waktu itu untuk memenuhi melakukan hal itu. Namun setelah di zaman Adonai Yeshua HaMashiach menebus kita dengan penebusan secara sempurna, maka perlakuan terhadap korban-korban korban pendamaian, korban sembelian itu sudah tidak berlaku lagi, saudaraku. Namun untuk peraturan-peraturan yang lain tentu masih berlaku yang harus kita kerjakan sampai saat ini, saudaraku, dalam bentuk ketaatan kita kepada perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Bukan berarti itu semua tidak berlaku lagi, saudaraku. Sehingga hal ini relevan apa yang Adonai Yeshua HaMashiach dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17, aku datang tidak untuk membatalkan Torah ataupun kitab para nabi, namun aku datang untuk menggenapinya, saudaraku. Yang digenapi adalah karya keselamatan dalam pengorbanan-pengorbanan yang tidak perlu kita kerjakan lagi dengan pengorbanan kambing domba dan sebagainya, saudaraku, sebagai korban bakaran. Namun itu sudah selesai, dan dalam pengorbanan iman kita di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saudaraku, tentang penghormatan kepada orang tua dan
baik itu sempat memukul ataupun mengutuki orang tua, hukumnya adalah hukuman mati, saudaraku. Hal ini tentu mengikat saudaraku setiap apa yang tertulis. Untuk itu kita minta pengampunan saat ini, saudaraku, bila ada hal itu sempat terucap ataupun sempat dilakukan oleh kita oleh karena sesuatu hal emosi yang belum terkendali, kita sempat mengatakan hal yang tidak baik kepada orang tua kita, segera kita bertobat, saudaraku. Minta pengampunan, saudaraku. Walaupun memang tidak terlihat seperti halnya dalam firman pada pagi hari ini harus dihukum mati, namun spirit rohnya yang perlu kita selesaikan. Kita harus berdamai dan kita minta pengampunan. Hal itu yang diizinkan, saudaraku, untuk melakukan apa yang sudah tertulis di dalam kitab Torah ini, saudaraku, agar otoritas ataupun spiritnya tidak mengikat terus. Maka kita harus datang dalam bentuk pengampunan, saudaraku, dan berdamai, saudaraku. Ini saja renungan firman pada pagi hari, menguatkan kita. Banyak hal peraturan-peraturan yang disampaikan dalam kitab Bil Keluaran maupun kitab Imamat nanti, saudaraku, dan semua itu bukan kehendak Musa, saudaraku, tapi Bapa Yahweh langsung yang memberikan aturan-aturan. Supaya apa? Supaya tentunya manusia itu menjadi tertib, manusia itu menjadi baik keadaannya, saudaraku, karena ini adalah perintah Bapa Yahweh. Bila kita berbenturan dengan perintah Bapa Yahweh, tentu Bapa Yahweh akan memperhitungkannya, saudaraku. Namun sebaliknya, bila kita melakukan ketaatan akan perintah ini, tentu kita juga diperhitungkan oleh Bapa Yahweh kelak, saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus kita, saudaraku. Kita berjuang sama-sama menjalani kehidupan yang diizinkan, waktu-waktu yang diberikan bagi kita saat ini, saudaraku, dengan sesuatu hal mengisi untuk kemuliaan dan hormat dan kuasa bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, saudaraku. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan hukum perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita diberkati dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.